Halo Kidalers, welcome back to my channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku nggak ikut main, digantikan oleh Ricky Joshua lawan Victor Ferry. Di video ini aku ingin bahas mengenai potensi pemain otodidak. Di videoku kemarin yang judulnya ciri-ciri pemain otodidak, kok lumayan ramai banyak yang komen. Komentarnya juga macam-macam, ada yang mendukung pemain otodidak, ada yang mendukung pemain klub. Kalau aku ambil kesimpulan, pemain otodidak lebih percaya diri dalam menilai kemampuannya. Ya semoga memang benar-benar bagus permainan mereka, bukan sekedar Dunning-Kruger effect. Jadi Dunning-Kruger effect adalah fenomena dalam psikologi di mana seseorang itu keliru menilai kemampuannya sendiri. Dan rata-rata orang yang ya karena dia mungkin belajar sendiri terus merasa udah bisa main badminton lebih bagus daripada yang dari klub. Tapi seiring berjalannya waktu, lama-lama dia ketemu pemain yang lebih hebat, terus merasa, oh ternyata skillku itu kurang jauh. Lalu kepercayaan dirinya menurun, dan kalau dia tekun untuk menekuni belajar badminton, lama-lama bisa naik menjadi pemain yang level mainnya itu bagus, sekaligus confidence atau percaya dirinya itu sebanding dengan levelnya yang bagus. Ya aku bisa ngerti sih orang yang otodidak itu punya kecenderungan yang seperti itu. Kalau badminton aku jujur ikut klub dulu, jadi aku nggak bisa bilang kalau aku otodidak. Tapi dalam hal lain misalnya kayak elektronik, terus pekerjaan seperti nukang, benerin sesuatu atau benerin mobil, nah itu aku nggak tahu dan nggak pernah belajar. Kalau kalian belajarnya dari YouTube ya otomatis itu namanya otodidak ya. Jadi bukan murni belajar tapi melihat orang lain yang melakukannya lalu kalian meniru. Misalnya kita lihat di YouTube cara memperbaiki keran yang bocor, terus kita jadi expert gitu mengenai memperbaiki keran. Kan enggak, itu kan tergantung mereknya juga dan tergantung problemnya itu seperti apa. Dan pastinya kalau kita berhasil memperbaiki keran kita sendiri tanpa diajari orang lain, kita bangganya luar biasa. Atau paling enggak bisa sombong lah ke teman-teman. Aku udah bisa loh memperbaiki keran sendiri. Kalau ada keran rusak, sini aku yang perbaiki. Terus ternyata beneran sama temennya dikasih keran rusak, nggak bisa memperbaiki. Malu dong. Tapi aku acungi jempol lah karena kalian udah berusaha untuk memperbaiki keran sendiri. Ada kemauan untuk itu daripada mager kan. Nah begitu juga dengan pemain yang otodidak. Ada orang yang merasa oh aku udah bisa kok untuk ngelap dan sebagainya, walaupun nggak bagus-bagus amat tapi itu udah cukup bagiku. Terus lihat YouTube orang-orang main ya biasalah, nggak terlalu tertarik untuk bisa melakukan pukulan yang lebih berkualitas lagi atau yang lebih bagus lagi. Cukup sekedar bisa mengembalikan bola. Nah itu yang aku pikir nggak bagus ya. Mental kalian atau semangatnya untuk bisa lebih dan lebih lagi itu kurang. Balik lagi ke topik potensinya pemain otodidak itu apa. Jadi kalau di klub itu biasanya pelatihnya kan cuma satu atau mungkin dua ya. Berarti kalian belajarnya cuma dari orang dua itu atau kedua coach itu. Teknik-teknik, terus footwork, terus gripnya dan sebagainya
kalian belajar atau diperbaiki oleh coach itu. Ya coach yang di klub ya, tapi kalau kita tuh belajar sendiri secara otodidak, nggak selalu harus dari YouTube. Kadang bisa dari temen atau bisa dari coach yang lagi nggak bertugas waktu kita main bareng, atau dari orang lain, atau mungkin dari orang yang olahraganya bukan badminton. Nah, itu kita bisa dapat ilmu lebih banyak atau lebih bervariatif daripada ikut klub yang cuman dari satu coach. Ya mungkin teman-teman kalian ada ngajarin trick shot karena dia udah lihat di mana gitu. Tapi ya cuma sebatas di intern ya, sebatas di klub aja. Tapi kalau kalian itu otodidak, biasanya kan mainnya itu nomaden ya. Kalau pemain otodidak itu mau main badminton atau latihannya itu pasti nomaden. Kalau pemain klub, aku punya temen tempo hari itu bilang kalau seminggu 4 kali. Berarti selama seminggu ada 7 hari, 4 harinya main di klub. Apa 3 hari yang lain main di tempat lain? Aku rasa enggak, karena tubuh juga perlu istirahat. Jadi ketemunya ya teman-teman yang di klub, majunya maju bareng, dan seputar itu aja. Bayangin kalau satu klub itu ada 20 anak yang les ya, atau yang belajar. Terus setiap 2 hari sekali kalian ketemu sama 20 anak itu main bareng, katakanlah 1 tahun. Apa nggak bosen kalian? Itu kan pasti udah tahu, oh anak yang ini ciri khasnya begini, yang itu begitu. Kita sudah tahu bagaimana mereka bermain dan bagaimana pukulan-pukulan mereka. Nggak ada ilmu baru lagi. Kalau pelatih mungkin cuman ngelatih ya, disuruh lari-lari, terus ada gerakan kayak drilling ya, melatih otot kayak lari-lari, terus lompat-lompat, skipping kayak gitu-gitu. Yang pemain otodidak pasti nggak melakukan itu kecuali kalau dia benar-benar disiplin. Aku punya teman yang otodidak, dia itu suka kayak skipping, push up, sit up. Jadi waktu di lapangan habis main badminton, skipping, sit up, aku sendiri juga heran, ini energinya dari mana? Habis main kok masih mau latihan kayak gitu. Walaupun kita pikir wah orang ini hebat ya, kuat, tapi aku nggak saranin karena otot itu melatihnya nggak seperti itu, harus ada kayak istirahatnya. Terus juga nggak boleh terlalu variatif. Kalau kita nge-gym, semua alat di gym itu kita coba pada hari itu juga, itu katanya nggak boleh. Jadi misalnya kita mau ngelatih bicep ya kita latih sekuatnya, terus gradually selama 1 minggu atau 1 bulan tetap bicep terus, tapi ditambahin kayak hitungannya itu ditambahin. Nanti bisa lebih cepat bentuk ototnya. Katanya sih gitu. Daripada kalian nyobain semua alat selama 3 bulan nggak ada yang terbentuk ototnya. Karena otot itu harus dirusak. Kalau kita habis main badminton kan atau olahraga lainnya pasti pulang-pulang kan sakit, atau istilah Jawanya itu jarem. Nah itu artinya ototnya udah rusak. Tapi kan rasanya enak gitu. Jadi ototnya memang rusak atau bengkak, terus bisa menjadi lebih kuat. Tapi badminton ini kan ya lain ya. Kalian mungkin jarang sekali lihat atlet ya, bukan pemain biasa, atlet badminton yang gendut atau kayak sumo gitu. Ada nggak? Nggak ada kan? Karena main badminton tuh dituntut kelincahan. Kalau kalian bodinya berat,
atau ototnya seperti binaragawan gitu ya nggak bisa cepat larinya. Jadi tiap cabang olahraga itu ada punya bentuk ideal body yang spesifik ya. Oh ya, aku lupa tadi bilang kalau Ricky ini itu anak klub, tapi mungkin udah nggak ikut sekarang, nggak tahu aku. Belum chatting lagi sama dia. Dan Joshua, Victor, sama Ferry ini otodidak. Tapi yang aku tahu Ferry itu dulu main tenis. Jadi kalau tenis sama badminton sama-sama pegang raket, mungkin ada kemiripan ya. Jadi itu bisa dianggap otodidak sih. Karena otodidaknya, misalnya Ferry ikut klub tenis dulu, tapi sekarang main badminton, berarti nggak perlu belajar banyak-banyak. Beberapa ilmu yang didapat dari tenis klub bisa diterapkan di dunia badminton. Makanya swing-swingnya atau ayunan raketnya Ferry itu lebih mirip ke tenis daripada pemain badminton. Akibatnya sering nyangkut karena tenis kan netnya pendek. Oke, balik lagi. Jadi itu yang pertama ya, potensi kalian kalau otodidak itu bisa belajar dari banyak orang atau robot atau YouTube. Itu kalian bisa pelajari. Kalau kalian ikut klub, kebanyakan ya belajarnya cuman terima dari coach dan dari teman-teman aja. Kalau aku pikir-pikir dulu waktu ikut klub itu ya banyak waktu tersita di klub. Di lapangan misalkan kita nganggur karena lapangannya dipakai teman-teman lainnya. Terus kita kan nunggu mereka main paling enggak 20 menit lah satu game. Itu kan buang waktu banget ya. Kalau kalian di rumah itu bisa lihat YouTube atau bisa lihat di TV, bisa buat bahan pelajaran lainnya. Kalau di lapangan mau ngelihat YouTube kan juga bisa pakai HP. Cuman biasanya nggak enak, nggak bisa belajar lah karena banyak distraction juga. Mungkin permainan teman-teman lebih menarik langsung live ya. Karena kadang ada yang salah, terus diketawain, terus ada yang jatuh dan sebagainya. Jadi lebih konsentrasi ke yang live, lihat pertandingan di hadapannya kita daripada belajar lihat pertandingan orang di YouTube. Makanya channel ini kan isinya permainan teman-teman biasa, bukan permainan atlet. Jadi kalian bisa menonton dan mungkin bisa buat belajar juga. Karena kalau dari pemula ngelihat atlet mungkin nggak seberapa ngerti ya, mainnya kan cepet. Kalau di sini kan mainnya santai. Gimana caranya rotasi, gimana caranya mengembalikan bola yang sulit, itu kan kalian bisa pelajari dari teman-teman di sini. Ya intinya kalau kalian belajar secara otodidak, berpotensi untuk dapat ilmu lebih kaya atau lebih banyak. Lalu yang kedua, apa potensi yang bisa kita peroleh jika kita otodidak? Ya, kalian bisa melakukan trik-trik yang mungkin kita tonton di YouTube ya. Oh, orang itu bisa melakukan seperti ini, seperti itu. Kayak kalian misalnya lihat Victor main ya. Itu kan ilmu drop shotnya atau tipu-tipunya itu menurutku lumayan bagus dan nggak banyak pemain yang dari klub itu bisa melakukan seperti itu. Nah kalian kalau mau niru Victor mungkin bisa lihat Victor dan langsung praktek. Cuman kalau di klub itu biasanya kita nggak bisa melakukan seperti itu karena sama coachnya biasanya dilarang. Itu salah cara ngambilnya, nggak boleh pakai forehead tapi ditekuk, dipeluntir. Nah, padahal tadi atau
seringkali Yosua itu waktu dikasih net kan pakai teknik seperti itu ya. Jadi kasih net silang dengan pakai forehand yang ditekuk, yang sikunya naik itu loh. Nah, kayak gitu-gitu kalau kalian ikut klub sama coachnya nggak boleh. Cuman mungkin kalau atlet ada pelatihan khusus ya untuk trick shot. Ya anggap aja atlet itu kan udah expert ya. Kalau masih belajar di klub-klub yang lokalan gini, biasanya sama coachnya itu nggak boleh melakukan pukulan aneh-aneh. Karena ya menurut mereka mungkin masih belum mateng lah ilmu badminton, yang pukulan yang biasanya, yang normal itu masih belum mateng kok mau coba yang aneh-aneh. Oke, aku rasa cukup mengenai topik kita kali ini. Yang aku ingin tekankan di sini, walaupun kalian otodidak, kalian bisa lebih bagus dari yang main di klub asal mau tetap belajar. Kalau kalian berpikiran nggak penting lah aku belajar, pokoknya aku cuman mau having fun aja, ya itu terserah kalian. Berarti kalian adalah otodidak yang nggak mau maju. Kalau saran aku buat pemain-pemain yang bergabung di klub, itu kalian bisa nambah ilmu dengan menjadi orang yang otodidak, karena ada potensi yang lebih banyak lagi dari pemain yang otodidak. Jadi dua lah, kalau kalian tuh sekolah di klub, kalian ekstrakurikuler dengan melihat YouTube atau belajar dari teman-teman lain di luar klub. Buat yang otodidak, kalau kalian memang benar-benar pingin belajar, ya menurutku lebih cepat kalau kalian ikut klub atau menyewa private coach ya. Jadi les secara privat. Akhir kata menurutku kehebatan pemain itu bukan dari metode belajarnya itu otodidak atau ikut klub, tapi dari mentalitas atau kemauan kita itu mau belajar terus atau enggak. Walaupun ikut klub puluhan tahun, tapi kalau males-malesan atau enggak kepingin lebih pinter lagi, enggak kepingin menguasai ilmu badminton, ya percuma. Kalian juga gak akan menang lawan yang otodidak. Ikut klub juga kadang-kadang tergantung coachnya juga bagus atau enggak ngelatihnya, terus sering memperbaiki muridnya atau enggak. Dan kalau coachnya itu enggak mau memperbaiki, ya kita harus punya inisiatif untuk belajar sendiri atau nanya ke coachnya. Jangan-jangan kalian itu dianggap nggak bisa main atau nggak bakat, terus coachnya diem aja nggak mau ngelatih, cuman dilatih stroke-stroke atau ya latihan drilling yang kayak physical training aja. Harus punya kemauan untuk belajar. Ayo, tantang dirimu sendiri. Aku bisa, aku nggak mau nanggung terus, aku nggak mau out terus, harus bisa. Kalau nggak bisa, tanya di kolom komentar, boleh kalian kalau mau tanya. Akhir kata, aku akhir kata lagi ya. Aku mohon maaf kalau ada kata-kataku yang salah dan menyinggung. Terima kasih udah menonton, sampai ketemu di video berikutnya. By the way, Ricky masih SMA ketika pemain lainnya udah kerja. Dan yang paling tua ya Ferry. Menurut kalian apa yang perlu diperbaiki atau dipelajari oleh Ferry? Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi, dadah.
ember. Ini topik sampah. Tempor. Lanjut. Yeah.